pikiran kita itu tuh kayak suatu kebun yang banyak pohonnya. Yang mana yang bakal tumbuh? Yang lu siram. Kadang-kadang kita nggak nyadar kita siram yang mana. Dan yang seringkali gini, artinya siram itu apa sih? Kita berikan perhatian di situ. Kita ulang-ulang terus. Seringkali kan yang terjadi adalah kalau misalnya nih mau presentasi, duh gawat ya, ntar gue pasti jelek nih. Aduh, kalau gue nggak bisa ditanya, nggak bisa jawab nanti, aduh gue pasti diketawain. Itu yang disiram terus-terusan. Padahal dia bisa untuk mengarahkan airnya itu disiramkan ke, oke, kira-kira apa aja yang bakal ditanyakan. Mengubah dari what if menjadi what will I do when that happens. Nah itu tuh salah satu mantra yang kita pakai dalam CBT. Gimana kalau gue ditanyain sesuatu? Ya, lu siapkan jawaban itu. Termasuk gimana kalau yang pas dia tanya, gue nggak bisa jawab. Berarti kita ubah tadi dari what if. What if yang ditanya gue nggak bisa jawab, kita ubah menjadi what will I do when yang dia tanya gue nggak bisa jawab. Kita selalu bisa memberikan suatu template. Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Mohon maaf saat ini saya belum bisa menjawab itu, tapi saya akan coba cari, setelah nanti dapat jawabannya saya akan beritahu. Iya. What if sesi podcastnya ini garing? What if gue nggak bisa nanya? Diganti jadi what will I do kalau podcastnya garing. Nah disitulah jadi kan bakal ada kayak lo ada gimmick-gimmick tertentu, lo punya pertanyaan tertentu begitu. Betul. Belajar menjadi berprogres. Betul. Bisa tiba-tiba kan lo udah bingung mau nanya apa, tiba-tiba ngomong makanan kesukaan lo apa. Bisa jadi gitu kan. Benar. Bisa sambungin dari situ. Benar. So sebenarnya pertanyaan dari cemas ini mungkin bukan jawaban yang nggak ada, tapi kita nanya pertanyaan yang salah berarti ya. Menarik, menurut lo gimana tuh? Karena kalau kita menanyakan pertanyaan yang salah, jawabannya salah. Kenapa saya ganteng? Nah kalau lu jawab berarti gue ganteng. Benar juga ya, apapun yang gue ini kan ya, karena lu muda. Gua kan kalau bilang ya karena lu kaya, lu punya duit. Benar. Mengiyakan pernyataan awal itu. Benar. Kadang jawaban perlu muncul dengan ganti pertanyaan dulu. Oke. I see. Gimana kalau podcast ini gue nggak bisa nanya? Ganti dengan kalau gue nggak bisa nanya, terus langkahnya gimana? Itu lebih enak memang ya. Yes. Dan sebenarnya kan kita bisa lihat deh, sebagian besar yang kita khawatirkan tuh nggak terjadi. Oke, kita bisa melihat seperti gitu. Kayak misalnya kita bisa untuk tiba-tiba sorry cut dulu, bisa kayak gitu kan? Bener ya. Bisa. Bener. Kalau ini kan ini semuanya recorded, bisa aja. Bisa aja. Kan kita nggak tahu. Atau di tengah-tengahnya yang lagi bengong disuruh cut dulu. Sebenarnya bisa aja. Betul. Siapa tahu ini AI sebenarnya kita mulut gerak-gerak gitu sebenarnya. Ternyata kita bayar sebenarnya. Siapa tahu gitu kan. Nah, tapi tadi jadi salah satu mantra untuk menghadapi cemas adalah sebagian besar yang kita khawatirkan itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Cuma kalau udah kejadian, confirmation bias. Iya. Tuh bener kan gue nggak bisa kan, bener nggak mampu kan, dan seakan-akan selanjutnya pasti akan begitu juga. Yes. Anggaplah lu ngomong nih 45 menit, tiba-tiba aduh gue kehabisan ide. Terus kan tadi tuh kan bener kan gue nggak bisa bawain dengan bagus. Cuy, 40 menit sebelumnya gimana itu? Benar. Confirmation bias tuh. Jadi sebagian besar yang kita khawatirkan tuh gak pernah terjadi. Nah, tapi gue juga suka nambahin, kalaupun kejadian, sebagian besar yang terjadi